Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali pada pelajaran Ibu kali ini. Kali ini Ibu akan membahas mengenai konsep diri remaja. Ya, di sini ada berbagai pengertian konsep diri. Menurut para ahli psikologi dan komunikasi, konsep diri memiliki beberapa pengertian seperti ini. Yang pertama, R.H. Sinurat, konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Sementara menurut Burns, konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri, apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri, dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Sedangkan menurut Mulyana, konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Komponen konsep diri. Yang pertama, ini ada gambaran diri, yaitu sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, ideal diri, yaitu persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Yang ketiga, ini ada peran diri, yakni pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang nomor 4, harga diri, nilai individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Dan yang terakhir adalah identitas diri. Kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya, ada beberapa hal yang mulai berkembang pada masa remaja. Yang pertama, ini adalah ada pengetahuan tentang diri sendiri bertambah. Jadi di sini terdapat pengetahuan-pengetahuan baru terhadap pada diri remaja. Pengetahuannya itu akan terus bertambah. Yang kedua, harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan yang akan muncul. Jadi ada harapan-harapan yang akan datang. Selanjutnya, terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Jadi pada masa remaja sudah mulai berkembang tentang penilaian pada dirinya dan tingkah lakunya untuk mengisi kehidupan yang ia jalani. Selanjutnya, ini ada 3 dimensi konsep diri. Oke, yang pertama, ini ada pengetahuan tentang diri sendiri. Contohnya, ini ada saya Hartini, kelas 1 SMK, pendiam, mudah tersinggung, pintar, jago matematika, hemat, setia, kurang pede, dan taat beribadah. Jadi, individu tersebut lebih mengetahui tentang dirinya sendiri, seperti karakternya atau kebiasaannya sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, itu di sini ada pengharapan terhadap diri. Contohnya, politikus yang adil atau pengusaha yang dermawan. Jadi ada suatu pengharapan dari diri individu. Misalkan, esok saya akan menjadi politikus yang adil dan atau punya harapan bahwa dirinya akan menjadi pengusaha yang sukses dan dermawan, mudah bersedekah. Seperti itu. Yang terakhir, itu adalah penilaian terhadap diri sendiri. Contohnya, tingkah laku belajar saya menghasilkan nilai rapot 5,5. Ini berarti gagal. Jadi, penilaian ini bisa kita lihat dari nilai rapot bahwa ini jelek hasilnya, seperti itu. Itu terbukti dari data 5,5.
Selanjutnya, melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. Ya, yang pertama, konsep diri positif atau tinggi, dan konsep diri negatif atau rendah. Yang kedua, konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Maksudnya ini adalah sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atau pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Yang nomor 3, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Sudut pandang ini bisa membedakan pandangan diri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Yang terakhir, konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata, sebenarnya yang kita cita-citakan. Karakter konsep diri positif. Sudut pandang yang pertama, konsep diri positif dan negatif, ada beberapa karakter. Ini adalah karakter konsep diri positif. Yang pertama, merasa mampu mengatasi masalah. Jadi, individu itu mampu mengatasi suatu masalah pada dalam diri individu tersebut. Menemukan sebuah solusi atau problem solving yang baik baginya. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Jadi, ia tidak rendah hati individu tersebut. Harga dirinya tinggi. Dan dia tidak minder. Seperti itu. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Misalkan, oh si A, pintar sekali, pandai sekali. Cara menjawabnya, kita cukup, ya terima kasih. Kalau tanpa harus seperti ini. Ah, si A bagus, si A pintar, si A cerdas. Dan jawabannya, malu. Maksudnya gini, iya gitu. Jadi yang harga karakter yang konsep diri positif itu, dalam menerima pujian, seolah-olah individu itu bijaksana. Pintar, cerdas, iya terima kasih atas pujiannya. Bisa bersikap seperti itu. Itu adalah termasuk dari karakter konsep diri yang positif. Yang keempat, sebenarnya ini yang keempat ini merasa mampu memperbaiki diri ya. Yang di sini ada salah pengetikan. Ini yang keempat ini merasa mampu memperbaiki diri. Jadi saat dia pernah melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahan tersebut dan dia memperbaiki kesalahan tersebut agar menjadi lebih baik. Misalkan ketika kita bersikap kepada guru, misalkan individu tersebut yang awalnya misalkan dia masuk kelas tidak ketok pintu dan tidak ucap salam. Lalu mendapat teguran, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya atau perilakunya tersebut. Selanjutnya, konsep diri negatif. Yang pertama, menerima. Ya, yang pertama ini konsep diri negatif, peka terhadap kritikan. Ya, ada typo, mohon dimaafkan. Itu peka terhadap kritik yang jadi ia terbuka. Jadi ia yang awalnya pengen dikritik tapi sebenarnya tidak mampu, tidak mau untuk dikritik, kurang menerima kritikan dari orang lain. Ya. Kemudian nomor 2, bersikap responsif terhadap pujian. Jadi bersikap berlebihan seperti yang Ibu tadi bilang, Ibu katakan tadi ketika ada yang bilang, oh si A pintar, si A bijak, si A cerdas, lalu ia menanggapinya secara berlebihan. Malu-malu atau dia, oh ya ini jadi secara berlebihan dia dalam menanggapinya.
Nomor 3, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Perasaan yang subjektif bahwa setiap orang lain di sekitarnya memandang dirinya dengan negatif. Dia merasa orang itu tidak suka sama saya, merasa seperti itu. Itu merupakan konsep diri negatif. Belum tentu orang itu menyukai si A gitu. Tapi dia karena terlanjur, perasaannya terlanjur cenderung merasa tidak disukai orang lain, jadi dia lalu memiliki konsep diri yang negatif. Yang keempat, mempunyai sifat sikap hiperkritik. Ya, dia suka melakukan kritik-kritik negatif dan secara berlebihan kepada orang lain. Sedangkan yang pertama tadi, ini dia tuh tidak mau dikritik, tapi dia sering memberi kritikan kepada orang lain atau teman-temannya. Itu adalah konsep diri yang negatif. Oke, yang nomor 5, mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Individu itu kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang-orang lain. Dia pendiam misalnya, atau dia lebih menyendiri. Jadi ada hambatan dalam berinteraksi dengan teman-temannya di lingkungan sosialnya. Selanjutnya, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan konsep diri. Jadi di sini konsep diri seseorang atau konsep diri remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, menurut A.B. Harlock, seorang psikolog, faktor-faktor itu adalah bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama, dan julukan, intelijensi kecerdasan, taraf aspirasi, cita-cita, emosi, jenis atau gengsi sekolah, status sosial, ekonomi keluarga, teman-teman, dan tokoh atau orang yang berpengaruh. Apabila berbagai faktor ini cenderung menimbulkan perasaan positif, bangga atau senang, maka muncullah konsep diri yang positif. Pada masa kanak-kanak, seseorang biasanya cenderung menganggap benar apa saja yang dikatakan orang lain. Jika seorang anak merasa diterima, dihargai, dicintai, maka anak itu akan menerima. Ya, maka anak itu akan menerima, menghargai dan mencintai dirinya. Ini adalah berkonsep diri yang positif. Sebaliknya, jika orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya, orang tua, guru, orang dewasa, atau yang lainnya, ternyata meremehkan, merendahkannya, mempermalukan, dan menolaknya, maka pengalaman itu akan disikapi dengan negatif. Dan itu bisa memunculkan konsep diri yang negatif, seperti karakter-karakter yang Ibu sebutkan tadi. Oke, di sini ada proses pembentukan konsep diri. Ya, konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seseorang manusia dari kecil hingga dewasa. Jadi, proses pembentukan konsep diri itu dari kecil. Dari masa pertumbuhan yang kecil, dari bayi hingga dewasa. Dari lingkungan, terbentuk dari lingkungan, dan dari pengalaman pola asuh orang tua. Ya, dari pengalaman pola asuh orang tua. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif, ataupun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya suka memukul, mengabaikan, kurang perhatian. Jadi orang tua itu kurang memperhatikan anaknya. Melecehkan, menghina,
atau yang bersikap tidak adil ke saudara yang lainnya, kemudian tidak pernah memberikan suatu pujian, suka marah-marah, emosi terus orang tuanya itu kepada anaknya, dan yang lain sebagainya. Hal itu misalkan dilakukan orang tua karena dianggap satu hukuman, karena melakukan suatu kesalahan, misalnya seperti itu. Jadi anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dapatkan dari lingkungannya. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak-anak itu akan merasa dirinya itu cukup berharga, sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Sedangkan lingkungan yang negatif seperti tadi yang saya sebutkan tadi, maka anak itu akan tumbuh dengan konsep diri yang negatif, tidak percaya diri, takut, atau terjadi suatu trauma-trauma yang ada pada diri anak tersebut. Jadi konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ya, di mana anak itu tinggal, disitulah lingkungan yang akan membentuk. Misalkan si A baik dari rumahnya, dari SMP misalkan, ketika masuk SMK, dia berada di lingkungan anak-anak yang kurang disiplin, datang telat, suka bolos, maka dia akan terpengaruh di situ. Itulah lingkungan yang menentukan proses pembentukan konsep diri tersebut. Ya, kembali lagi pada konsep diri. Maka berusahalah menjadi konsep diri yang positif. Ya, di sini ada Johari window atau jendela Johari. Ya, ini adalah gambarnya. Seperti ini konsepnya dari jendela Johari. Yang pertama, jendela terbuka. Ya, jendela terbuka di sini ada hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain juga tahu. Ini jendela terbuka, misalnya keadaan fisik. Misalkan si A tahu fisiknya seperti apa, dan teman-temannya juga tahu fisiknya itu seperti apa. Profesinya, misalkan sebagai guru, sebagai siswa, itu tahu semuanya. Itu adalah jendela terbuka. Untuk yang nomor 2, ini jendela tertutup. Jendela tertutup ini hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu tapi tidak orang lain tahu. Jadi teman-teman itu tidak tahu. Kita tahu tentang diri kita tapi teman-teman kita tidak tahu. Misalkan isi perasaan kita sedih. Tapi teman-teman kita nggak tahu kalau kita sedih. Karena kita bersikap misalkan ceria, bersikap happy, bahagia, tapi ternyata perasaan kita sedih. Kemudian pendapat kita, misalkan ada keputusan tentang masuk jam 7, misalkan si A tidak sependapat, kan teman-teman tidak tahu, tapi itu adalah aturan, maka harus diikuti. Seperti itu. Yang nomor 3, ini ada jendela buta. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain tahu. Jadi berbeda dengan jendela tertutup, ini ada jendela buta. Jendela buta ini kita tidak tahu diri kita itu apa gitu. Tapi orang lain tuh tahu. Misalnya hal-hal yang bersifat positif ataupun negatif. Misalkan ternyata kita manja. Misalkan si A manja. Tapi si A tidak menyadarinya bahwa si A itu manja. Soalnya dia biasa-biasa saja seperti itu. Tapi orang lain mengetahui sifatnya si A itu ternyata manja misalkan. Atau karakternya si A itu manja. Ya, nomor 4, ini jendela gelap. Jendela gelap ini maksudnya hal-hal yang mengenai diri kita sendiri. Tapi kita sendiri maupun orang lain itu tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi ini adalah jendela yang misteri dalam kehidupan kita gitu. Ya, esok itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Misalkan kita akan menjadi apa esok, pengusaha atau guru atau apa?
bunker atau apa, kita tidak tahu karena itu adalah misteri suatu kehidupan. Selanjutnya, ya, di sini ada cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Jadi kita tidak cukup membuka jendela itu sedikit, tapi kalau bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Ya, yang pertama ini selalu terbuka. Jadi jangan munafik lah gitulah. Jadi tidak usah menutup diri. Terbukalah dengan banyak teman, banyak orang, ya kita berteman dengan siapapun, dimanapun gitu. Tapi tetap ambil yang baik-baiknya, yang positifnya tuh kita ambil, sedangkan yang negatif kita buang. Selanjutnya bersikap apa adanya. Ya, bersikap apa adanya. Kita natural aja, jangan dibuat-buat. Kita berteman apa adanya aja, jangan sok tinggi atau apa kayak gitu ya. Kemudian menerima saran maupun kritik, kita terbuka dengan suatu saran, terbuka dengan kritikan yang itu akan membangun diri kita, maksudnya akan, oh sarannya katanya si B, si A harus begini, jadi si A itu menerima saran itu buat perbaikan dirinya untuk ke depannya. Ya, berteman dengan siapa saja seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama selalu terbuka orang, jadi kita bisa berteman dengan siapa saja, siapa dan di mana saja. Namun tetap ingat, yang positif saja yang kita ambil, sedangkan yang negatif kita buang. Oke, di sini ada video yang bisa kalian tonton. Silahkan disimak dan diperhatikan. Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri.
Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan, dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu, jangan pernah takut berjuang sendiri. Ya, banyak suatu pesan yang kita ambil dari video itu. Salah satunya ini adalah jadilah diri sendiri. Berpijak di kaki sendiri atas keputusan sendiri. Jadi apa ya? Percayalah pada diri sendiri. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Seperti itu ya dari video itu, video motivasi tersebut. Oke? Who am I? Ya, who am I? Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah siapa saya. Ya, di sini silahkan teman-teman anak-anakku, silahkan kerjakan kuesioner yang Ibu bagikan sambil lalu Ibu akan memandu. Ya, ini adalah petunjuknya. Dapatkah kamu memberi gambaran tentang diri kamu? Ya, kalimat di bawah ini dengan penuh hati-hati dan kamu dapat mempertimbangkan untuk memilih dan memberi tanda centang. Ya, tanda centang. Kolom 1, apabila pernyataan tersebut cocok dengan diri kamu. Kolom 2, apabila pernyataan tersebut agak cocok dengan diri kamu. Kolom 3, maksudnya ini adalah apabila pernyataan tersebut tidak cocok dengan diri kamu. Baca dengan baik setiap kalimat, pertimbangkan kesesuaian pernyataan dengan dirimu. Baru kemudian memberi tanda centang dengan kolom yang cocok dengan hasil pertimbanganmu. Oke. Ibu mulai baca ya. Ya, poin A. Saya adalah seorang yang sanggup membuat rencana yang baik di dalam sekolah dan di luar sekolah, dalam permainan atau tugas. Silakan dicentang yang sesuai dengan diri kamu. Oke, sudah ya. Poin B. Saya adalah seorang pemimpin yang baik. Saya adalah pemimpin dalam beberapa bidang. Baik, silahkan dicentang sesuai dengan kalian, diri kalian.
Poin C, saya adalah orang yang malas bermain-main bersama dengan teman-teman sekelompok. Ya, silahkan dicentang yang sesuai dengan dirinya. D. Saya adalah seseorang yang selalu merusak dan melanggar peraturan-peraturan sekolah maupun pergaulan. Oke, sudah. Poin E, saya adalah seseorang yang mudah mengerti sesuatu yang berhubungan dengan persoalan di sekolah maupun sesuatu yang berhubungan dengan persoalan di luar sekolah. Oke, silahkan dicentang. Sudah? Poin F. Saya adalah seseorang yang selalu bekerja untuk kepentingan kelas atau kelompok saya atau teman saya. Oke, sudah? Silahkan dicentang. Berikutnya, poin G. Untuk mendapatkan kawan, saya sukar untuk bergaul dengan mereka. Baik. Selanjutnya, H. Saya adalah seorang yang tidak bahagia. Tidak ada seorang pun dapat membuat saya gembira. Baik, sudah dicentang. Poin I. Saya adalah seorang yang sukar mengemukakan pendapat, sehingga tidak seorang pun dapat mengerti pendapat saya. Poin J. Saya adalah seseorang yang sangat populer di kelompok saya. Silahkan dicentang. Poin K, saya adalah seseorang yang paling menurut di kelompok saya. Ya, paling menurut ya. Menurut. Sudah selesai? Ya. Yang poin L, saya adalah seseorang yang mudah marah, mudah memulai pertengkaran. Ya, sudah. Poin M. Ya, poin M. Saya adalah seseorang yang selalu mempunyai ide-ide baik yang menyenangkan dalam aktivitas pergaulan maupun pelajaran. Poin N. Saya adalah seseorang yang kejam terhadap teman-teman lain, terutama teman yang kecil. Poin O. Sudah ya. Poin O, saya adalah seseorang yang banyak mempunyai teman. Oke. Selanjutnya, saya adalah. Ini kalian isi dengan apa yang ingin kamu kemukakan tentang dirimu. Silahkan tulis. Kamu mau mengemukakan, mau menjelaskan apa tentang dirimu. Silahkan tulis di situ. Oke, selesai? Ya. Ya, hasilnya akan Ibu paparkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi Ibu nanti Ibu analisa dulu bagaimana hasilnya akan Ibu paparkan pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih pertemuan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa